Halo, ketemu lagi di Kokodion YouTube channel. Don't forget to like, komen, share dan subscribe di channelnya Kokodion. Apa kabar, TUF lover atau pecinta Daihatsu TUF? Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, apakah kalian semua tahu dengan singkatan TUF? Nah, ternyata Kokodion pun baru tahu. TUF itu adalah singkatan dari Tow Almighty Four Wheel Touring Vehicle atau disingkat dengan TUF. Kali ini di belakang saya ada satu unit TUF GT generasi pertama. Nah, TUF GT tapi generasi pertama. Mungkin kalau di TUF ini adalah generasi ketiga, di mana generasi pertamanya adalah F10 bermesin bensin 1000 cc. Generasi keduanya adalah F50 bermesin diesel bertipe DG 2500 cc. Nah, untuk yang di belakang kita ini adalah generasi TUF GT tipe pertama dengan mesin DG, tapi cc-nya sudah 2800 cc. Nah, untuk yang tipe ini itu sangat beda sekali mesinnya. Sebenarnya nggak terlalu beda. Beda sekali mesinnya di bagian timing. Jadi kalau yang di ini masih timingnya masih sama seperti TUF Kebo yang menggunakan timing gear. Nah, tapi kalau di saudaranya atau di adiknya yang lebih muda, dia sudah menggunakan timing belt. Nah, oke, secara keseluruhan nggak banyak nggak banyak perbedaan dengan adik-adiknya yang lebih muda, termasuk dengan adiknya yang lebih muda lagi, yaitu tipenya independen. Nah, kita lihat sedikit mobilnya. Mobil ini Kokodion dapat cukup perjuangan juga, cukup perjuangan karena kurang lebih itu 1 tahun buat ngedapetin mobil ini, karena mobilnya itu boleh dibilang mobil yang penuh sejarah bagi pemilik sebelumnya, dan juga mobil yang merupakan kesayangan dari keluarga mereka. Jadi transaksinya cukup alot nih, dari pertama hingga kita dapetin sampai sekarang ini. Nah, begitu Kokodion buat video, mobil ini baru Kokodion dapetin selama 3 hari. Oke, kita lihat yuk detailnya sedikit demi sedikit. Nah, sebenarnya mobilnya semua standar, namun hanya ada beberapa aksesoris yang ditambahkan ke mobil ini. Tapi kalau kita lihat, aksesoris yang dipakainya nih kayaknya bukan ecek-ecek, tapi aksesoris yang cukup beken pada zamannya. Ya, contohnya lampu kabutnya, mereknya Diccepek. Diccepek, jadi waktu itu kayaknya Jeep banyak yang menggunakan aksesoris merek Diccepek. Nah, untuk lampu-lampu sennya pun ditambahin dengan aksesoris. Sennya ini bermerek Hella, made in Germany. Nah, kalau kita turun lagi ke depan atau lihat bagian depan, masih nggak ada tampilan yang berbeda jauh, karena mobil ini tetap dipertahankan aslinya. Jadi makanya Kokodion itu berusaha banget untuk ngedapetin mobil ini. Bumper masih asli, hanya sedikit ditambahin aksesoris kacamata. Ya, kacamata, tapi setelah kita lihat ternyata tanduk kacamatanya ini sudah mempunyai kekuatan yang sangat baik. Jadi artinya tanduk ini sudah siap untuk dipasangi winch. Ya, teman-teman. Dan lampunya ini sudah lampu model kotak. Kalau generasi yang 1 tahun di belakangnya itu lampunya menggunakan lampu bulat. Turun ke bawah, bempernya masih menggunakan bemper besi, namun hanya di tikungannya menggunakan tanduk plastik. Ke bagian samping mobil ini ada aksesoris seperti over fendernya, tapi ini over fender bawaan pabrik, artinya option yang disematkan oleh pabrik. Nah, sebenarnya sih Kokodion pengen buka over fendernya dan mengganti peleknya dengan pelek standar gitu. Di sini di fender bagian atas ada logo dengan tulisan TUF, ya teman-teman. Nah, untuk pelek, mobil ini menggunakan aksesoris pelek option dengan merek Rally berukuran 7 inch
atau 8 inch ya. Ini dengan menggunakan ban berdiameter 235/70 ring 15. Nah, di bagian sedikit ke tengah, di bagian sini adalah pintu yang masih menggunakan kaca engkol. Nah, dengan menggunakan pintu yang model cungkil, namun sudah diberi aksesoris kruman. Dan di sini ada spion yang nempel dengan segitiga bagian jendelanya. Dan di sini ada list stripping dari bagian depan sini sampai ke belakang. Dan di sini sepertinya masih bawaan mobilnya ya. Namun hanya diberi tambah-tambahan cutting stiker warna hitam oleh pemilik sebelumnya. Dan ini mungkin akan Kokodion tetap pertahankan supaya tampilan orinya tetap terjaga. Nah, kita ke bawah sedikit. Di sini ada footstep. Footstep ini juga saya yakin masih menggunakan option lamanya, option di tahun 90-an gitulah. Karena ini kan mobil tahun 87, artinya mungkin 80-an menuju 90-an. Nah, kaca jendela belakang dia model swing begini, tapi bukanya hanya sedikit dan one piece, teman-teman. Jadi dari samping mobil ini nampak terlihat bersih. Namun untuk bagian kaca filmnya Kokodion sudah pakaiin kaca film dengan ketebalan 60% dan 80%. Sama di bagian spakbor, di sini ada over fendernya berwarna hitam dan bannya rally. Nah, untuk bagian pengisian BBM ini ada di bagian belakang dengan menggunakan pengaman kunci, anak kunci gitu. Jadi tidak seperti mobil sekarang yang sudah menggunakan pengait gitu. Oke, kita ke bagian belakang ya, teman-teman. Nah, di bagian belakang di sini tampak jelas banget kacanya cukup lebar, hampir selebar bagian pintunya. Nah, ban serepnya digantung di bagian pintu dan ini benar-benar nempel di bagian pintu ya. Tidak sama seperti kakaknya si TAF Kebo yang menggunakan tiang. Tapi di mobil ini benar-benar ban serep itu nempel di bagian pintu. Lalu kita turun sedikit. Di sini ada lampu sen dan lampu rem. Nah, ini sudah ada di samping model berdiri dengan menggunakan 3 warna. Di atasnya warna orange, lampu sen, dan tengahnya putih, lampu mundur. Lalu di bawahnya ini lampu senja atau lampu rem juga di samping. Nah, kita turun lagi ke bawah. Di sini ada 4x4 diesel. Karena memang yang Kokodion punya ini transmisinya dengan 4 percepatan dan 4 wheel drive, artinya 4x4. Karena di tipe yang ini ada 2 seri, yaitu tipe yang 4x2, artinya tidak menggunakan gardan depan. Oke, ke sebelah kiri sedikit. Nah, sebelah kiri sedikit. Di sini adalah bagian pembuka pintunya dengan model cungkil dan logo TAF GT di sini, dan di sini ada lubang kuncinya. Nah, untuk mobil ini aslinya di plat nomornya itu atau penerang plat nomor itu harusnya menggunakan yang plastik hitam gitu, di dalamnya ada lampu. Tetapi oleh pemilik sebelumnya ini ditambah aksesoris dengan penerang plat nomor dari mobil hardtop, dari mobil Toyota Land Cruiser FJ. Nah, di sini dudukan plat nomor dan di sini ada tangga untuk naik ke mobilnya. Lalu di tengah sini ada bagian untuk penderek ya, bagian untuk penderek. Jadi apabila kita ingin ngederek mobil, mobil ini sudah dilengkapi dengan derekan dan ditambah aksesoris bumper lagi, ditambah mata kucing. Cukup cukup keren. Dan untuk mobil yang ini Kokodion tuh ngedapetin, boleh dibilang kondisinya sepertinya cukup baik karena kayaknya sebagian catnya masih ada yang original dan ini kaleng banget gitu, masih dung teng gitu ya, luar biasa. Dan mungkin teman-teman juga penasaran mungkin atau bagaimana kondisi interior dari mobil ini, apakah sama baiknya dengan bagian luar? Yuk kita lihat bagian dalamnya. Sebelum kita lihat bagian dalam, kita buka dulu pintunya. Tetapi kita lihat nih, di sini ada talang air juga bermerek Dadon Daihatsu. Artinya aksesoris yang terpasang itu memang benar-benar aksesoris lama atau aksesoris yang sesuai dengan zamannya.
Dan satu lagi nih, kuncinya itu mereknya Fujito. Jadi kayaknya langka banget kan, memang kunci mobil pada zaman itu bermerek Fujito. Nah, kita buka ya bagian dalamnya. Nah, inilah bagian dalamnya. Sebelum kita lihat dalam, tapi kita lihat door trimnya. Door trimnya sudah menggunakan door trim TAF independent. Atau mungkin juga aksesori, saya nggak tahu atau kurang paham. Yang pasti sudah tidak menggunakan door trim aslinya. Nah, kita lihat. Ini yang kental banget nih dengan mobil era 80-90-an, yaitu dashboard menggunakan wood panel atau panel wood. Ya, jadi seperti ini contohnya. Ada motif-motif kayu. Nah, ini di kisi-kisi AC, ya kan? Di laci dashboard. Nah, di kisi-kisi AC dan di asbaknya semua. Tapi perlu teman-teman lihat loh. Ini dashboardnya boleh dibilang cukup istimewa. Ya kan? Jadi nggak ada kisi-kisi AC yang patah atau nggak ada yang sompel. Jadi semuanya berfungsi baik. Kalau kita lihat bagian dashboardnya ini, aduh, luar biasa lah pokoknya. Kokodion pun cukup terkesima ya, karena dengan kondisi mobil tahun 87 tapi kondisinya masih cukup baik, layaknya mobil muda. Atau ya memang mobil ini boleh bilang cukup terawat gitu, dan cukup dirawat oleh pemilik sebelumnya. Nah, untuk setir pun sama. Tadinya waktu didapetin setir racing, tapi sudah Kokodion balikan ke setir originalnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada tombol-tombol. Ya, di sini tombol arah-arahan angin dari AC bisa menuju kaki atau kaki dada dan lain sebagainya. Di sini ada tekanan angin AC. Di sini ada lighter. Di sini tip mobil. Tapi tip mobil tidak berfungsi. Di sini ada laci sedikit buat duit atau gimana mungkin. Nah, untuk jok motifnya Recaro, tapi saya pun masih kurang paham atau kurang ngeh ya, apakah ini Recaro asli atau bukan. Tapi entahlah, yang penting joknya cukup nyaman untuk didudukin dan apa ya, empuk banget, enak banget gitu. Nah, karpet pun masih orinya tuh, karpet bludrunya masih cukup baik lah gitu, ya kan. Nah, kita ke arah situ, langit-langit plafon pun masih baik, nggak ada yang sobek. Apalagi ya, pokoknya semuanya cukup baik lah pokoknya. Yuk kita lihat bagian interior dari tampak belakang ya, kita lihat dari tampak belakang. Nah, seperti ini kita lihat interior dari bagian tampak belakang. Dari bagian belakang door trim masih door trim aslinya, dari bahan vinil polos, tapi ada bagian pres-presan pabrik. Nah, ini bagian pembuka pintu dan ini untuk tarik pintu. Nah, ini adalah bagian dalamnya. Sebenarnya ada joknya tapi sudah dirubah menghadap ke depan, cuma sengaja Kokodion buka karena untuk ngecek bagian dalam dan untuk ngebersihin. Ada barang-barang yang nggak perlu kita buang, jadinya kita buka gitu. Nah, ini adalah karpet bludrunya. Nah, sengaja nih kita angkat. Dan kalau kita lihat tuh masih mengkilat kan decknya. Lantainya semua masih utuh, teman-teman. Jadi cukup inilah. Dan ini bagian jok dari tampak belakangnya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang paham atau yang tahu apakah ini bagian jok ori dari merek Recaro atau bukan, mungkin bisa kasih tahu di kolom komentar ya teman-teman. Nah, kita coba melihat interior dari bagian depan. Sekarang kita lihat interior dari bagian depan. Seperti ini teman-teman, sama door trimnya dari TAF independent. Nah, ini bagiannya kelihatan banget tuh panel-panel woodnya di bagian kilometernya. Setirnya original. Cukup ini sih, cukup menarik, cukup baik dan cukup terawat penuh gitu. Nah, bila ada teman-teman yang penasaran mau piara mobil ini atau memelihara mobil ini, silakan hubungi DM Instagram Kokodion. Jadi banyak teman-teman yang nanya, kenapa sih nggak dijelasin? Jadi mohon maaf, kita juga mau melihat gitu sampai di mana sih tingkat keseriusannya. Tetapi banyak juga teman-teman yang memang walaupun nggak dikasih harga dan mereka serius, mereka langsung telepon. Jadi terbukti dari beberapa mobil yang kita posting semuanya laku terjual
Dan mereka yang serius, mereka pasti akan cari nomor telepon Kokodion dan DM Instagram Kokodion. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian ruangan mesin ya. Nah, ini adalah ruangan mesinnya. Itu ruangan mesinnya. Nah, mesinnya ini sama banget dengan Daihatsu TAF Kebo. Jadi kelihatan banget. Ini tipenya DG, cuma hanya beda cc. Kalau TAF Kebo, cc-nya masih 2500, tetapi untuk yang ini cc-nya sudah 2800. Nah, itu kelihatan jelas ya. Di sebelah situ ada peneng-penengnya. Perhatian, demi keawetan dan keamanan mesin, mobil ini dianjurkan mempergunakan AC genuine ND Denso dan kode produksi Daihatsu Motor. Gitu. Ya, teman-teman. Nah, di sini adalah akinya. Untuk aki saya sudah dapatnya seperti ini, 130 ampere, mereknya Sail, aki kering. Dan di situ semua power steeringnya agak normal, tapi memang sedikit lebih berat. TAF itu memang seperti itu ternyata karakternya. Di sini ada filter udara. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin bila mobil ini belum laku dalam waktu yang dekat, Kokodion akan mengganti alternator dinamo ampere dengan produk yang yang ampernya lebih gede. Katanya sih punya punya Kia Carnival yang ampernya tuh kurang lebih 110 ampere. Begitu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, mungkin setelah ngelihat bagian luar, bagian interior, bagian mesin, teman-teman pasti penasaran suara mobilnya mungkin seperti apa, atau mobilnya hidup apa enggak kalau kita starter. Yuk, kita coba untuk starter mobilnya. Kita coba starter. Oke, kita tunggu lampu mati, lampu glow-nya beberapa detik. Tapi ini karena sudah dipanasin, jadi artinya mesin sudah panas. Nah, yuk kita lihat dan kita start. Oke, 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video Kokodion dari awal sampai akhir. Tetap dukung channel Kokodion, tetap support channel Kokodion dengan cara share sebanyak-banyaknya, dengan cara subscribe dan tekan loncengnya. Karena dengan menekan lonceng, kalian semua akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi dari setiap video yang Kokodion upload. Tetap dukung, terima kasih and God bless you.